Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan macam-macam dari root. Yang pertama yaitu root parameter, digunakan apabila kita ingin mengambil nilai yang ada di dalam alamat URL. Contohnya yaitu seperti ini. Di argumen pertama terdapat string, mahasiswa, lalu nama. Yang di dalam kurung kurawal ini berfungsi sebagai root parameter. Nah, saat dijalankan, misal di sini kita ingin menambahkan nama, misalnya Aisyah. Nanti akan muncul tampilkan mahasiswa yang bernama Aisyah. Dan kita juga bisa membuat 2 atau lebih root parameter. Misalnya, kan tadi satu parameter. Saat kita menambahkan 2 parameter, tinggal menambahkan garis miring, lalu kurung kurawal. Misalnya di sini merek. Misal untuk jenisnya tadi kita isikan dispenser, lalu mereknya misal Miyako. Maka tampilannya yaitu cek stok untuk dispenser Miyako. Dan root parameter ini juga bisa disederhanakan. Misalnya ini kan dolar jenis, itu disederhanakan misal jadi J, dolar J. Terus merek jadi M. Di sini bawahnya juga sama, J dan M. Misal kita menambahkan jenis barang sama merek yang baru, misalnya motor, hasilnya juga akan sama saja tapi menjadi lebih sederhana. Dan misalkan kayak tadi kan ada jenis sama merek, misalnya jenisnya nggak diisi, kayak ini kan jenisnya motor, terus nggak diisi, dihilangkan. Maka di sini tuh bakal langsung jadi not found. Dan yang kedua itu ada root dengan opsional parameter. Kan tadi ada 2, jenis sama merek. Misalnya jenis sama merek ini atau salah satunya itu nggak diketik di URL-nya, maka tidak not found, tapi akan menampilkan nilai default-nya. Contohnya, untuk jenis nilai default-nya itu minyak, merek nilai default-nya Sanko. Misal kita cuma ngetik barang gini aja. Nah, di sini tuh langsung keluar nilai default-nya minyak Sanko. Yang ketiga, ada root parameter dengan regular expression. Root parameter juga bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin penulisan alamat URL harus memenuhi pola tertentu. Misalnya,
Di sini ada where ID 0 sampai 9. Ini berarti segmen ID hanya bisa diisi dengan angka 0 sampai 9 sebanyak satu karakter atau lebih. Misalnya, nah di sini akan keluar tampilkan mahasiswa yang memiliki ID 534. Tadi kan ID-nya yang hanya bisa diisi dengan angka 0 sampai 9. Terus kalau misal kita mengetikkan misal 5. Nah, hasilnya ini not found kan tadi kan di ID hanya bisa diisi oleh angka 0 sampai 9. Nah, saat kita masukkan huruf itu bakal langsung not found. Nah, batasan regular expression ini juga bisa dibuat lebih rumit. Contohnya itu sebagai berikut. Pola ini A sampai Z, 2, terus 0 sampai 9 ini berarti segmen ID harus diawali dengan 2 huruf besar dari A sampai Z, lalu diikuti dengan 1 atau lebih angka. Misalnya, AA 20. Maka ID-nya itu langsung tampil AA20. Terus misal kita cuma masukkannya A-nya itu cuma 1. Maka langsung not found. Yang keempat, ada route redirect. Digunakan untuk meredirect. Misalnya, di sini kan ada URL hubungi kami. Nanti kan ada outputan hubungi kami. Nah, hubungi kami ini di redirect menjadi kontak us. Jadi, saat kita mengetikkan kontak us, itu otomatis akan langsung memanggil URL hubungi kami dan outputnya itu hubungi kami ini. Maka outputnya yaitu hubungi kami. Yang kelima, ada root group. Jika kita memiliki beberapa root yang ingin diproses secara kelompok, bisa menggunakan root group. Dengan menggunakan root group ini, beberapa root bisa diproses sebagai satu kesatuan. Di sini, karena semua root itu menggunakan awalan yang sama, yakni admin, di sini juga admin, dan admin, kita bisa memanfaatkan root group dengan tambahan metode prefix.
ketiga root sekarang ini, yang mahasiswa, dosen, karyawan ini, berada di dalam anonymous function, root prefix, admin, group function. Metode ini tuh nanti menambah awalan admin ke semua root yang ada di dalam grup. Ini memudahkan kita jika ingin mengubah admin menjadi prefix lain karena cukup mengedit di grup saja, tidak perlu mengubah root satu persatu. Misalnya admin dosen. Nanti akan muncul daftar dosen sesuai outputan yang kita inputkan di kode program tadi. Misal, tadi kan ada mahasiswa, dosen, karyawan. Kalau mau mengganti menjadi mahasiswa atau karyawan, tinggal mengetikkan yang belakangnya aja. Mahasiswa, terus yang satunya tadi karyawan. Yang keenam, ada root fallback. Laravel menyediakan root khusus yang akan dijalankan jika tidak menemukan root untuk sebuah alamat URL. Nah, secara default kan Laravel akan menampilkan halaman not found. Nah, kita tuh bisa menimpanya menggunakan metode root fallback. Nah, di sini ada maaf alamat tidak ditemukan. Nanti kalau misal kita mengetikkan di browser, lalu tidak ditemukan alamatnya, nanti tidak akan not found, tapi akan muncul tulisan maaf alamat tidak ditemukan. Misalnya yaitu data seharusnya kan not found. Akan tetapi nanti keluarnya yaitu maaf alamat tidak ditemukan. Dan fallback ini membuat tampilan menjadi lebih menarik. Nggak hanya cuma not found aja, tapi bisa dikreasikan dengan yang lain. Yang ketujuh, ada root priority. Jika kita menggunakan root biasa yang tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu root dengan alamat yang sama, root paling akhir yang akan dijalankan. Contohnya, kan di sini rootnya sama, buku, buku, buku. Nah, nanti yang akan dijalankan itu yang terakhir ini, yang outputnya berupa buku kita ke 1. Maka outputnya berupa buku kita ke 1. Namun, ketika menggunakan root yang berparameter, contohnya sebagai berikut. Maka untuk yang ini, yang dengan parameter, yang akan dijalankan yaitu yang pertama,
yaitu buku ke tergantung yang kita inputkan nanti. Misal buku 6. Nah, kalau yang tanpa parameter, tadi kan yang terakhir sendiri. Kalau yang dengan parameter, yang ditampilkan itu yang atas sendiri. Jadinya buku ke-6. Lalu ada penulisan URL root. Penulisan root juga bisa diawali tanpa slash. Nah, di sini kan biasanya ada slash kayak gini kan. Nah, ini tuh kalau misal dihilangin, hasilnya tuh sebenarnya sama aja. So, maka tetap akan muncul halaman mahasiswa Aisyah sesuai yang kita inputkan di kode program. Nah, tadi kan kita sudah mengetik banyak root. Untuk melihat daftar rootnya, kita mengetikkan php artisan list. Nah, di sini terlihat daftar root yang kita ketikkan tadi. Sebenarnya di VS Code dan di CMD hasilnya juga sama saja. Yang berikutnya ada error display dan proses debugging. Dalam penulisan kode program, error adalah hal yang sangat dimaklumi dan sangat wajar. Entah itu lupa mengetikkan titik koma di akhir baris, salah penulisan nama fungsi, salah menulis nama file, salah tipe data, dan sebagainya. Membaca dan memahami pesan error juga salah satu skill programming yang sangat penting. Nah, di sini sudah ada kode program yang nantinya akan mengeluarkan output berupa daftar mahasiswa. Dan ternyata kode tersebut ada error. Nah, saat kita cari, ternyata di sini ada tandanya, yaitu warnanya itu lebih tebal dari yang lainnya. Dan ternyata di sini salahnya karena ada parameternya di sini, sedangkan kode program ini tidak memakai parameter. Saat kita hapus, maka kode sudah bisa dijalankan dan tidak terjadi error. Nah, yang terakhir ada debugging. Yang pertama yaitu ada vardam. Vardam digunakan untuk melihat detail isi variabel. Nah, di sini variabelnya adalah sapaan. Saat kita jalankan, maka akan muncul string 27 yang mana total dari huruf ini ada 27, tipe datanya itu string, Hi Aisyah, have a nice day. Lalu di kode program tadi kan ada return sapaan. Jadi akan ditampilkan lagi Hi Aisyah, have a nice day. Yang kedua ada die, digunakan untuk menghentikan PHP tepat setelah perintah vardam. Nah, tadi kan kalau vardam aja, itu kan menampilkan Hai Aisyah, have a nice day, terus dia menampilkan lagi yang di return-nya ini. Tapi kalau dengan die, dia nggak akan ngejalanin yang di sini.
maka akan muncul string 27, Hai Aisyah, have a nice day. Yang di written tadi yang di bawah itu enggak ditampilkan karena ada die. Yang terakhir ada DD atau dam and die. Itu gabungan dari Vardam dan juga die. Jadi kayak biar lebih singkat gitu aja. Ini menjadi kalau dengan menggunakan DD, tampilannya itu background-nya itu menjadi hitam dan tulisannya menjadi berwarna hijau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.